Selamat datang di Flip Classroom Indonesia bersama Kak Roni dengan materi bangun ruang sisi datar yaitu LIMAS. Halo adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai macam-macam bangun ruang sisi datar. Ada kubus, balok, dan juga prisma. Nah, kira-kira ada bangun ruang apa lagi ya yang belum kita temukan? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ada piramida, kemudian atap rumah, dan juga kue koci. Kira-kira kalau dalam matematika, bentuk bangun ruang tersebut namanya apa ya? Ingin tahu? Mari kita simak video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai bangun ruang sisi datar yang bernama LIMAS. Sebelumnya, kita harus tahu lebih dulu nih, pengertian dari LIMAS. LIMAS adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai alas berbentuk segi N dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, kita bisa membuat gambar atau bentuk LIMAS dari pengertian yang tadi. Misalkan kita punya alas berbentuk segitiga. Dari alas tersebut, kemudian kita tentukan satu titik potongnya tepat di atas alas tersebut. Kemudian, kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke titik sudut yang ada pada segitiga. Dari situ terbentuklah bangun ruang sisi datar yang diberi nama LIMAS. Karena mempunyai alas berbentuk segitiga, maka kita sebut LIMAS segitiga. Selain jenis-jenis LIMAS, ada juga nih unsur-unsur dari LIMAS. Seperti bangun ruang sisi datar yang lainnya, unsur-unsur yang ada pada LIMAS terdiri dari rusuk, sisi, titik sudut, alas, bidang tegak, tinggi bidang tegak, dan juga tinggi LIMAS. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mencari unsur-unsur LIMAS yang ada pada LIMAS segi 4. Misalkan kita punya LIMAS segi 4 yang diberi nama LIMAS TABCD. Dari LIMAS tersebut, kita bisa mencari sisi LIMAS tersebut. Ada berapa sisi nih kira-kira? Yang pertama ada sisi alas yaitu sisi ABCD. Kemudian yang kedua ada sisi TAB. Ada sisi TBC, sisi TCD, dan juga sisi TDA. Nah, ada berapa sisi adik-adik? Ya, betul sekali. Ada 5 sisi. Jadi, untuk LIMAS yang berbentuk segi 4 mempunyai sisi sebanyak 5 sisi. Sehingga untuk alas yang berbentuk segi 5 mempunyai berapa? 6 sisi. Jadi untuk LIMAS yang berbentuk segi N mempunyai N plus 1 sisi. Selanjutnya kita bisa mencari banyak rusuk yang ada pada LIMAS segi 4. Apa saja nih rusuknya? Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, kemudian rusuk TA, rusuk TB, rusuk TC, dan juga rusuk TD. Ada berapa rusuk adik-adik? Ya, ada 8. Sehingga untuk LIMAS segi 4 mempunyai 8 rusuk. Untuk LIMAS segi 5 mempunyai 10 rusuk. Jadi, untuk LIMAS segi N, kira-kira ada berapa jumlah rusuknya? Ya, rumusnya adalah 2N rusuk. Selanjutnya, ada juga titik sudut. Pada LIMAS segi 4, ada berapa titik sudut nih adik-adik? Ada titik T, ada titik A, ada titik B, dan juga C dan D. Jadi, untuk LIMAS segi 4 mempunyai 5 titik sudut. Untuk LIMAS segi 5 mempunyai 6 titik sudut.
Sehingga untuk 5 segi N, banyaknya titik sudut adalah N plus 1. Oke adik-adik, sekarang kita kembali melihat gambar limas T, A, B, C, D. Kira-kira mana nih yang menjadi alas dari limas tersebut? Ya, betul sekali. Alas dari limas T, A, B, C, D yaitu sisi A, B, C, D. Nah, adik-adik, setiap limas itu hanya mempunyai satu buah alas, yaitu yang bentuknya berbeda dengan bidang tegaknya. Dari limas segi 4 tadi, sisi tegaknya adalah sisi TAB, sisi TBC, sisi TCD, dan juga sisi TDA. Sehingga untuk sisi tegak yang berbentuk segitiga pada limas segi 4 sebanyak 4 buah. Untuk limas segi N, banyaknya sisi tegak adalah N buah. Kemudian ada juga namanya tinggi sisi tegak. Kita tahu bahwa dalam limas, sisi tegak itu berbentuk segitiga. Jadi, tinggi sisi tegak adalah tinggi segitiga, yaitu garis tinggi dari titik T ke bidang alas segitiga. Kemudian, ada juga nih namanya tinggi limas. Tinggi limas itu adalah tinggi dari titik T ke titik potong yang ada pada alas limas. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari titik T itu, kita tarik ke bawah di antara titik-titik berat yang ada pada segi 4 limas ABCD. Nah, adik-adik, itu tadi adalah beberapa unsur-unsur yang ada pada limas segi 4. Selanjutnya, kakak punya tugas nih buat adik-adik. Nanti, adik-adik bisa mencari unsur-unsur yang ada pada limas segi 3. Yang terdiri dari rusuk, kemudian sisi, titik sudut, dan yang lainnya yang sudah kakak jelaskan tadi. Kemudian, setelah adik-adik mencari unsur-unsurnya, adik-adik bisa memberikan contoh benda-benda yang sering kita temukan yang menyerupai limas. Bisa limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi N lainnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai luas permukaan limas. Adik-adik, jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Sampai bertemu di video berikutnya. See you!